Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Said dari kelas TI 03. Saya akan mempresentasikan berjudul Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako Online dengan studi kasus nyata di toko sembako Butitin yang dibuat oleh saya sendiri, Teguh Muhammad Said, untuk mata kuliah Sistem Teknologi dan Basis Data di Universitas Kuningan semester genap tahun 2025-2026. Jadi ini bukan sekadar proyek fiktif, melainkan mengangkat permasalahan nyata dari sebuah warung sembako yang benar-benar ada, lalu dicarikan solusinya melalui perancangan database yang terstruktur. Masuk ke latar belakang, disinilah cerita bermula. Warung sembako Butitin adalah warung sembako konvensional yang masih berjalan dengan cara lama. Pelanggan memesan lewat WhatsApp, pembayaran dilakukan secara tunai atau cash, laporan harian ditulis manual, mungkin di buku tulis atau kertas biasa. Masalahnya, cara ini sangat rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan tidak efisien seiring berkembangnya usaha. Inilah alasan mengapa sistem informasi berbasis database perlu dirancang untuk warung ini. Masuk ke rumusan masalah. Dari kondisi di atas, muncul 4 masalah utama yang diidentifikasi. Yang pertama, pencatatan masih manual. Tidak ada sistem digital sama sekali. Semua dicatat tangan sehingga sangat mudah hilang, salah tulis, atau sulit ditelusuri kembali. Yang kedua, stok tidak terpantau. Pemilik baru tahu stok habis saat pelanggan sudah memesan. Ini tentu mengecewakan pelanggan dan merugikan bisnis. Yang ketiga, pesanan tidak terstruktur. Pesanan masuk lewat WhatsApp tidak tercatat dengan rapi. Tidak ada rekap, tidak ada histori yang bisa diandalkan. Yang keempat, laporan tidak otomatis. Laporan harian dibuat manual, memakan waktu, dan berpotensi tidak akurat. Dari keempat masalah ini, lahirlah satu pertanyaan besar yang menjadi inti penelitian, yaitu bagaimana merancang sistem informasi penjualan toko sembako online berbasis database yang terstruktur. Lanjut ke tujuan perancangan. Untuk menjawab rumusan masalah tadi, proyek ini menetapkan 4 tujuan konkret. Yang pertama, membuat DFD atau Data Flow Diagram untuk memetakan alur data sistem, siapa yang mengirim data apa, kemana, dan melalui proses apa. Yang kedua, membuat ERD atau Entity Relationship Diagram untuk merancang struktur database, tabel apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana hubungan antar tabel tersebut. Yang ketiga, melakukan normalisasi hingga 3NF untuk memastikan database bersih dari data duplikat dan redundansi sehingga efisien dan mudah dikelola. Yang keempat, membuat tabel relasi antar entitas sebagai gambaran final dari database yang siap diimplementasikan ke dalam sistem nyata. Masuk ke profil toko. Sebelum masuk ke teknis, kita perlu mengenal objek studinya lebih dalam. Nama warung sembako Butitin. Lokasi Desa Bojo, RT 2 RW 01, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Jumlah produk yang dijual 92 item. Cara pesannya via WhatsApp atau datang langsung ke toko. Pembayaran cash. Pengiriman diantar maksimal radius 4 km atau diambil sendiri. Dengan 92 produk dan sistem yang masih manual, wajar sekali jika pengelolaan stok dan transaksi menjadi kacau. Ini memperkuat alasan kenapa sistem database sangat dibutuhkan. Masuk ke dalam pengantar DFD. Sebelum menampilkan diagramnya, slide ini menjelaskan apa saja yang akan dirancang dalam DFD. Yang pertama itu diagram konteks. Itu gambaran paling luar atau global, sistem berinteraksi dengan siapa saja.
yaitu jawabannya dengan pelanggan dan admin atau pemilik toko. DFD level 0, satu tingkat lebih detail, menjabarkan proses utama di dalam sistem, yaitu registrasi, kelola produk, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan laporan. Untuk DFD level 1, masuk lebih dalam lagi, mengurai proses pemesanan, proses 3.0, menjadi 6 subproses yang lebih spesifik. Untuk toolsnya, semua diagram dibuat menggunakan Microsoft Visio dengan notasi Jordan DeMarco. Masuk ke diagram konteks. Ini adalah gambaran sistem dari sudut pandang paling tinggi. Ada 3 komponen utama, yaitu pelanggan, mengirimkan data registrasi, login pesanan, dan pembayaran ke sistem. Sistem membalasnya dengan info katalog, info stok, status pesanan, dan status pengiriman. Yang ketiga, admin atau pemilik tokonya mengirimkan data login, kategori produk, data produk, serta melakukan update status pesanan dan pengiriman. Sistem membalasnya dengan data pesanan masuk, bukti pembayaran, dan laporan harian. Diagram konteks ini menunjukkan bahwa sistem tidak bekerja sendiri. Ia melayani dua pihak sekaligus dengan peran yang berbeda. Masuk ke DFD level 0, di sini kita mulai melihat isi perut sistem lebih jelas. Ada 6 proses besar yang saling terhubung. Yang pertama, 1.0, proses registrasi dan login. Data pelanggan disimpan ke data store D1 atau data pelanggan. 2.0, kelola produk, admin mengupdate data produk, tersimpan di D2, data produk dan bisa dilihat oleh pelanggan. 3.0, proses pemesanan, pelanggan memilih produk dan memesan, data pesanan tersimpan di D3, data pesanan dan dikonfirmasi admin. 4.0, proses pembayaran, setelah pesanan dikonfirmasi, pembayaran diproses dan tersimpan di D4, data pembayaran. 5.0, proses pengiriman. Setelah pembayaran lunas, proses pengiriman berlangsung tersimpan di D5, data pengiriman, dan status pengiriman dikirim ke pelanggan. 6.0, laporan harian. Admin bisa menarik laporan dari semua data transaksi tersimpan di D6, data laporan. Alurnya sangat logis dan linear, seperti alur berbelanja online pada umumnya, tapi dirancang khusus untuk warung sembako ini. Masuk ke DFD level 1 atau turunan proses pemesanan. Slide ini memperbesar proses 3.0 pemesanan menjadi 6 subproses detail. 3.1, pilih produk. Pelanggan memilih produk. Sistem mengambil data dari D2, data produk, dan menampilkan info produk yang tersedia. 3.2, tambah ke keranjang. Produk yang dipilih masuk ke keranjang belanja. 3.3, konfirmasi pesanan, pelanggan mengkonfirmasi pesanannya. 3.4, cek ketersediaan stok. Sistem ini memeriksa apakah stok produk masih tersedia. Disinilah masalah. Stok habis baru ketahuan. Tadi akhirnya bisa diatasi secara sistematis. 3.5, simpan pesanan. Jika stok tersedia, data pesanan disimpan ke D3, data pesanan. 3.6, notifikasi ke pelanggan. Pelanggan mendapat konfirmasi bahwa pesanannya berhasil dibuat. Proses ini menggambarkan alur pesanan yang rapi, terurut, dan tidak lagi bergantung pada WhatsApp yang tidak terstruktur. Masuk ke pengantar ERD. Setelah alur data selesai dirancang lewat DFD, sekarang giliran merancang struktur database-nya melalui ERD. Beberapa poin penting. Yang pertama,
RD dirancang menggunakan notasi Crossfoot atau notasi yang umum digunakan untuk menggambarkan kardinalitas relasi antar tabel. Terdiri dari 9 entitas tabel database, memiliki 7 relasi antar tabel, dan dibuatnya menggunakan Microsoft Visio. Detail dari RD, inilah 9 tabel database yang dirancang beserta atribut-atributnya. Dari tabel pelanggan, menyimpan data pelanggan, ID pelanggan, nama, email, nomor HP, alamat, paspor, dan tanggal daftar. Untuk tabel kategori, menyimpan kategori produk, ID kategori dengan primary key, nama kategori, dan deskripsi. Untuk tabel produk, menyimpan data produk dengan ID produk yang primary key, ID kategori virgin key, nama produk, harga, stok, satuan, perlu konfirmasi, dan keterangan. Untuk tabel pesanan, menyimpan transaksi pesanan, yaitu ID pesanan dengan primary key, ID pelanggan dengan virgin key, tanggal pesan, status pesanan, total harga, metode ambil, dan alamat kirim. Selanjutnya, tabel detail pesanan menyimpan rincian produk per pesanan, ID detail dengan primary key, ID pesanan dengan virgin key, ID produk dengan virgin key, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Selanjutnya, tabel pembayaran menyimpan data pembayaran dengan ID pembayarannya menggunakan primary key, ID pesanan virgin key, jenis key, jumlah bayar, status bayar, dan tanggal bayar. Untuk tabel pengiriman, menyimpan data pengiriman, ID pengiriman primary key, ID pesanan virgin key, jenis kirim, status kirim, tanggal kirim, dan estimasi tiba. Untuk tabel admin, menyimpan data admin atau pemilik, ya ID adminnya primary key, nama, email, paspor, dan role. Yang terakhir tabel laporan harian menyimpan rekapitulasi harian, ID laporan primary key, ID admin virgin key, tanggal laporan, total transaksi, total pendapatan, total item. Setiap tabel saling terhubung melalui primary key dan virgin key yang terstruktur rapi. Selanjutnya masuk ke normalisasi database atau gambaran umumnya. Normalisasi adalah proses membersihkan database dari data yang tidak perlu berulang. Prosesnya dilakukan bertahap dari UNF hingga 3NF. Tahap UNF, semua data transaksi dalam satu tabel besar, yang hasilnya satu tabel banyak redundansi. Tahap 1NF, tiap kolom atomik, tiap baris yang unik, hasilnya satu tabel data sudah atomik. Tahap 2NF, pisah ketergantungan parsial, yang hasilnya 4 tabel, pelanggan, produk, pesanan, dan detail. Tahap 3NF, pisah ketergantungan transitif, hasilnya 9 tabel final yang siap digunakan. Intinya, database yang tadinya semrawut dalam satu tabel besar setelah dinormalisasi menjadi 9 tabel yang masing-masing mempunyai tanggung jawab yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya, UNF atau Unormalized Form. Ini adalah kondisi awal data paling kotor yang bayangkan semua transaksi dimasukkan ke dalam satu tabel besar. Contoh dari tabel ini, ID pesanan, nama pelanggan, nama produk, quantity, subtotal. Contoh pertama, kolom pertama dengan ID pesanan PSN 001
nama pelanggannya Budi Santoso, nama produk beras 5 kg, kuantitinya 2, subtotalnya 130.000. Selanjutnya PSN 001, nama pelanggan Budi Santoso, nama produk yang minyak goreng, kuantiti 3, untuk subtotal 54.000. Tabel ketiga PSN 001, Budi Santoso, nama produknya gula pasir, kuantitinya 1, subtotalnya 16.000. Nah, dari masalahnya sudah jelas nama Budi Santoso dan PSN 001 itu muncul berulang-ulang di setiap baris. Jadi, jika pelanggan ini memesan 10 item, data nama dan ID-nya akan tercatat 10 kali. Ini yang disebut dengan redundansi data. Selanjutnya, 1NF atau First Normal Form. Langkah pertama normalisasi memastikan setiap kolom bersifat atomik atau tidak ada nilai ganda dalam satu field, dan setiap baris unik. Perubahan yang dilakukan, nama pelanggan diganti dengan ID pelanggan, referensi ke tabel terpisah. Hasilnya, data sudah lebih bersih, tapi masih ada masalah. Data pelanggan masih berulang, PLG 001 muncul di setiap baris pesanan. Dan masih ada ketergantungan parsial, yaitu nama produk bergantung pada ID produk, bukan pada kombinasi ID pesanan plus ID produknya. Selanjutnya, 2NF atau Second Normal Form. Langkah kedua, menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan tabel. Data yang tadinya satu tabel, kini dipecah menjadi 4 tabel. Yang pertama, tabel pelanggan. Data pelanggan berdiri sendiri. Tabel produk, data produk berdiri sendiri. Tabel pesanan hanya menyimpan header transaksi. Dan yang terakhir, tabel detail pesanan, menyimpan rincian produk per pesanan. Sekarang, redundansi sudah mulai berkurang, tapi masih ada satu masalah, ketergantungan transitif. Misalnya, nama kategori produk masih ada di dalam tabel produk, padahal seharusnya berdiri sendiri. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu 3NF. Langkah terakhir menghilangkan ketergantungan transitif. Semua atribut yang tidak langsung bergantung pada primary key dipisahkan ke tabel tersendiri. Hanya ada tabel yang hasilnya 9 tabel final yang bersih dan efisien, yaitu tabel pelanggan, tabel kategori, tabel produk, tabel pesanan, tabel detail pesanan, tabel pembayaran, tabel pengiriman, tabel admin, dan yang terakhir, tabel laporan harian. Pada masing-masing tabel punya satu tanggung jawab yang jelas, tidak ada data yang berulang, dan hubungan antar tabel dikelola melalui forging key. Dan inilah hasil final dari 3NF. Slide ini memperlihatkan contoh konkret hasil akhir normalisasi pada 3 tabel. Yang pertama, tabel produk. Isinya dengan ID produk PRD 001, ID kategorinya KAT 001, nama produknya beras 5 kg dengan harga 65.000. Selanjutnya, untuk tabel pembayaran, ID pembayarannya PAY 001, ID pesanan PSN 001, status bayarnya lunas. Terakhir, tabel pengiriman. Untuk ID pengirimannya KIR 001, ID pesanan PSN 001, status kirimnya sampai. 4 keunggulan yang dicapai: database lebih terstruktur dan efisien, redundansi data berhasil diminimalisir, proses maintenance database jadi lebih mudah, arsitektur siap diimplementasikan pada sistem informasi yang nyata.
Masuk ke slide selanjutnya, itu tabel relasi. Slide ini menampilkan gambaran lengkap seluruh 9 tabel beserta relasinya dalam satu diagram. Yang perlu dipahami, setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik di tiap recordnya. Yang kedua, tabel yang terhubung menggunakan virgin key sebagai jembatan. Terdapat 7 relasi dengan 2 jenis kardinalitas. Yang pertama, 1 ke 1. Misalnya, satu pesanan memiliki satu data pembayaran. Yang kedua, 1 ke banyak. Misalnya, satu pelanggan bisa punya banyak pesanan. Notasi yang digunakan adalah crossfoot yang secara visual menggambarkan apakah suatu relasi wajib ada atau opsional dan berapa banyak entitas yang terlibat di setiap sisi. Terakhir, kesimpulan. Setelah semua tahapan selesai, ada 2 poin penutup yang penting. Pertama, perancangan sistem informasi ini telah berhasil menghasilkan model database yang terstruktur dan ternormalisasi. Bukan sekadar teori, tapi siap dijadikan fondasi pengembangan sistem yang nyata. Yang kedua, seluruh sistem ini dirancang berdasarkan data real dari observasi langsung di warung sembako Bu Titin, bukan dari data yang fiktif. Ini memberikan nilai lebih karena solusi yang ditawarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.